Siapa yang tak kenal dengan Kutai Timur? Kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah ini seolah meyakinkan kita bahwa hanya ada kandungan mineral alam dan emas hitamnya saja. Padahal banyak juga potensi wisata dan kearifan lokal yang tersembunyi di sini dan wajib untuk dikunjungi. Oke, tidak usah berbasa-basi, kali ini saya, Dwi Rahma, akan menjelajahi setiap jengkal Kutai Timur. Suasana pagi di daerah yang baru saya kunjungi tidak pernah saya lewatkan. Apalagi kalau bukan untuk bisa menghirup udara segarnya dan juga melihat langsung kesibukan masyarakat lokalnya. Dan saya langsung menyasar salah satu pasar tradisional di Kota Sangatta, ibu kota dari Kabupaten Kutai Timur, yaitu Pasar Sangatta Lama atau biasa dikenal dengan Pasar Gajah Mada yang sudah sibuk dari subuh hari. Sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan pasar tradisional lainnya di Kalimantan Timur. Hanya saja untuk menuju ke sana, masyarakat dari Kecamatan Sangatta Selatan bisa menggunakan ponton atau kapal penyeberangan yang didesain untuk dapat mengangkut orang dan kendaraan bermotor roda 2. Ya, karena Pasar Lama Kota Sangatta berada di pinggir sungai yang membelah antara Kecamatan Sangatta Lama dan Sangatta Utara. Dan benar saja, pasar tradisional ini sudah ramai pembeli, baik di los ayam dan ikan, sayur mayur maupun sembako. Karena berada dekat dengan daerah pesisir dan muara sungai, tak heran ikan konsumsi yang dijual di pasar ini masih segar dengan beraneka jenis. Mulai dari ikan kakap, layang, udang, cumi, ikan tenggiri yang banyak diburu untuk diolah menjadi empek-empek, dan bahkan ada pula ikan tuna ukuran raksasa. Kalau untuk harga, jangan ditanya deh, cukup terjangkau. Karena kualitasnya masih fresh, pembeli di pasar tradisional ini didominasi para penjual sayur dan ikan keliling. Mereka membeli dengan skala banyak dan dimasukkan ke dalam kantong kecil untuk dijajakan ke warga Sangatta dan sekitarnya yang berada jauh dari pasar. Suku asli Kota Sangatta sebenarnya adalah Dayak dan Kutai. Tetapi karena banyaknya pendatang dengan tujuan utama mencari kerja khususnya di bidang tambang batu bara, maka sekarang warga Kota Sangatta heterogen. Ada Jawa, Sulawesi, dan juga Banjar. Tapi meski begitu, mereka hidup saling berdampingan dan rukun. Inilah yang menjadi kekayaan dari Kota Sangatta. Salah satunya yaitu adanya kue tradisional khas Kota Sangatta, kue putu labu. Kalau biasanya kue putu yang saya tahu berisi irisan gula merah, tapi kalau yang ini tidak ada, tapi memakannya dengan menggunakan sambal. Putu labu yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan dan diberi parutan kelapa, bisa juga dimakan dengan ikan yang dimasak pedas sebagai pengganti nasi. Wah, tantangan nih, sarapan pagi ini dengan yang pedas. Nah, itu beda kan? Nah, juga ini. Jadi biasanya kalau kita makan itu pakai gula merah ya Pak ya? Ya bisa. Kalau ini serba bisa ini. Kalau ini serba bisa. Ya, pakai gula merah, udang, sambal begini. Biasa itu ada makan mangga, sama makan ini juga. Oh, jadi bisa makan sama mangga, sama makan sambal juga. Agak aneh sih, tapi seru juga makan.
Destinasi wisata selanjutnya yaitu pemandian air panas yang berada di Desa Batu Lepok, Kecamatan Karangan. Kalau dilihat sekilas dan dirasakan, tidak ada bedanya air panas yang ada di sini dengan pemandian air panas di tempat lain. Hanya saja menurut penuturan Kepala Desa Batu Lepok, Tawakal Andika, mata airnya terdapat di celah bebatuan pegunungan yang jaraknya berkilometer dari tempat pemandian ini. Dan memang meski sudah mengalir sangat jauh, suhu air masih tetap sama, hangat cenderung panas. Karena suhunya yang stabil ini, selain dibuatkan kolam dan tempat pemandian, air panas juga dialirkan ke rumah warga terdekat di Batu Lepok. Tahun lalu saya bersama tim Jelajah Borneo pernah mengunjungi pemandian air panas ini. Tetapi belum secantik sekarang yang sudah difasilitasi dengan kolam renang dan beberapa kamar mandi yang bersih. Sudah cocok untuk menarik perhatian pengunjung dari luar desa Batu Lepok. Bahkan, pemandian ini juga dikunjungi oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang, bersama jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Kutai Timur. Apalagi kalau bukan untuk merasakan sensasi berendam dan mandi air panas langsung dari sumbernya. Melihat potensi wisata yang dimiliki Desa Batu Lepok, Kasmidi Bulang menyatakan bahwa Pemkab Kutai Timur siap untuk mengembangkan objek wisata alam dan menindaklanjuti semua keinginan masyarakat desa terkait objek wisata yang ada di daerahnya. Kita datang ke Kabupaten Kutai Timur untuk berwisata. Di Kutai Timur banyak sekali potensi wisata yang kita punya. Kami punya 18 kecamatan. Dari 18 kecamatan itu ada 135 desa dengan berbagai kontur dan topografi. Ada lembah, ada sungai, ada pantai, dan juga ada hutan yang cukup bisa menjadikan objek wisata yang bisa membuat bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara bisa fresh kembali. Ya. Di sini kita punya garis pantai kurang lebih 150 km persegi garis pantai yang membentang yang cukup panjang. Di sana ada objek wisata pantai dan juga pesona bawah laut yang kami miliki yang cukup indah. Selanjutnya juga kami punya Gua Kars yang membentang dari Mangkaliat Sangkulirang yang merupakan objek wisata bukan hanya nasional tapi sudah dunia, dicanangkan oleh dunia, dan ini sudah terekspos dengan baik dan jelas di dunia. Sekarang kita beralih ke objek wisata alam buatan yang ada di Kutai Timur. Namanya juga buatan, berarti objek wisata ini sengaja diciptakan untuk menjawab tantangan masyarakat yang haus akan ruang terbuka hijau dan juga wadah untuk refreshing tubuh dan pikiran. Dan objek wisata ini sengaja diciptakan oleh salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Kutai Timur, Kaltim Primakol, di beberapa area bekas galian tambang. Seperti Telaga Batu Arang yang berada di kawasan Jalan Poros Sangata, Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Dengan luasan sekitar 5 hektar dan kedalaman 40 meter, serta airnya yang hijau pekat, ternyata bisa kita temukan pula puluhan bahkan ratusan ikan air tawar jenis nila, gurami, dan bawal. Ini menandakan bahwa baku mutu air danau eks tambang batubara ini layak digunakan. Kegiatan-kegiatan di bidang wisata, Telaga Batu Arang ini merupakan salah satu bagian dari bentuk kerjasama itu, di mana teman-teman Eko Kabujaya itu melakukan kegiatan di sini, kemudian juga beraktivitas dengan membawa rombongan, kemudian mereka juga bertindak sebagai event organize di dalam kegiatan paket-paket wisata itu, termasuk juga mereka bisa memberikan pendidikan secara lingkungan. Di tepi Telaga Batu Arang juga dimanfaatkan sebagai kebun buah naga. Sayangnya saat saya berkunjung ke sana, panen buah naga sudah usai. Jadi nggak bisa nih mencicipi manisnya buah naga.
Masih di sekitar Telaga Batu Arang, wisatawan bisa melihat secara langsung dan bahkan memberi makan 7 ekor rusa sambar yang sengaja ditangkarkan di sini. Rusa yang dibeli dari penangkaran rusa sambar Desa Api-Api Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara sudah lama dipelihara di sini. Selain untuk menjadi rangkaian wisata, setelah ke Telaga Batu Arang, nantinya akan dikembangbiakan. Hanya saja pihak KPC masih mencari metode yang tepat dalam mengembangbiakan dikarenakan bedanya kondisi alam yang ada di Kutai Timur dan Penajam Pasir Utara. Tapi tidak mudah juga loh untuk bisa memegang si rusa-rusa ini. Saya mencoba dengan memberi makan berupa daun-daunan segar, tetapi tetap saja dianya menjaga jarak. Rusa adalah satwa yang mudah kaget dan stres bila mendengar suara keras atau kejadian-kejadian yang tidak biasa. Ketika terkejut, hewan mamalia itu biasanya akan meloncat tinggi. Perlu perlakuan khusus untuk menghadapi satwa ini. Harus sangat hati-hati dan penuh kesabaran untuk memelihara rusa ketimbang perlakuan bagi hewan ternak yang lain. Rusa sambar yang mempunyai habitat di Indonesia, India, dan sejumlah negara di Asia Tenggara ini populasinya kini kian menipis. Jenis sambar diketahui sebagai jenis rusa terberat di Indonesia, yakni bobot yang dewasa bisa mencapai 2 kuintal dengan panjang badan 1,7 sampai 2,7 meter. Indonesia memiliki 3 jenis rusa endemik, yaitu rusa sambar yang banyak ditemui di Kalimantan Timur, rusa timor, dan rusa bawean. Rusa sambar berwarna coklat kehitaman dengan bulu yang panjang serta 2 tanduk bercabang kiri kanan bisa mencapai 1 meter pada yang jantan. Rusa sambar jantan biasanya hidup sendiri kecuali di musim kawin. Tidak jarang, rusa sambar jantan akan melakukan duel dengan menghunus tanduk bercabang di kepalanya untuk mempertahankan kawanan betina dari pejantan yang lain. Dan di penangkaran yang dimiliki PT KPC Kaltim Primakol ini ada 3 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Sekarang kita berwisata edukasi, melihat langsung beternak sapi dan memerah susu sapi. Peternakan sapi terpadu atau pesat, begitulah nama yang disematkan yang berada juga dalam satu areal dengan Telaga Batu Arang. Program pemanfaatan lahan pasca tambang yang dilakukan sejak tahun 2008 ini sudah memasuki masa uji coba produksi. Produk yang dihasilkan antara lain susu segar, serta olahannya dan usaha penggemukan sapi skala kecil. Jaringan yang memenuhi kebutuhan bahan baku pangan terus dibangun untuk meningkatkan transaksi di lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Pesat dirancang dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging nasional. Peternakan ini dibuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin belajar membudidayakan sapi aneka jenis. Karena di peternakan sapi terpadu ini ada sekitar 5 jenis sapi yang diternakan dan juga digemukkan untuk keperluan daging konsumsi warga. Nah, sekarang saya mau mencoba memerah sapi perah dulu. Pertama-tama, sapi harus dimandikan, dibersihkan dari kotoran yang menempel di kulitnya. Setelah itu, puting sapi siap diperah. Nah, karena memerahnya masih manual dengan menggunakan jari jemari, maka jari kita harus diberi minyak atau lotion terlebih dahulu agar ketika menyentuh puting sapi tidak kering dan kasar. Jadi kalau
kalau di sini berwisata ke peternakan sapi terpadu ini, kita bisa ikut juga memerah susu gitu ya di sini ya. Dan ini hanya dilakukan pada pagi hari sama sore hari. Jadi kalau pagi hari jam 7 7:15, jam 7 sampai jam 7:15. Kalau sore hari setengah 4 sampai jatuh sih nggak setengah jam. sampai setengah jam. Oke. Dan produksinya juga berbeda-beda gitu ya Mas ya? Banyak yang pagi daripada sore ya? Oh. Dan setiap sapi juga berbeda, tergantung sama usia ya? Oh, gitu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh untuk mengkonsumsi susu sapi segar. Di sini ada nih di Kota Sangatta ya. Keren. I gotta find my way back to summer paradise. Susu perahan tadi tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dimasak dan dijual ke pasar. Karena produksinya masih skala kecil, jadi dijual kepada warga yang memesan langsung ke peternakan ini. Susu sapi harus direbus sebelum dikonsumsi. Susu sapi harus terus diaduk agar susu tidak pecah dan tidak perlu diberi tambahan gula. Dan saatnya menikmati susu sapi murni hangat. Selain diolah menjadi susu siap minum, susu sapi juga diolah menjadi beberapa produk olahan dan dibagikan kepada pengunjung yang datang. Ada berupa susu murni beku, ada juga yang sudah diberi perasa buah-buahan dan dijadikan es lilin. Ini yang saya suka. Jadi ini adalah produk es lilin olahan dari susu yang murni yang tadi kita buat itu ya Pak? Iya. Oh gitu, jadi ini kalau misalnya dalam stoknya jumlahnya banyak, bisa dibuat es lilin seperti ini ya Pak? Iya, dibikin seperti gini. Kalau es lilin kayak gini dijual kemana Pak akhirnya nanti? Kadang-kadang kita ke PT, pulang, kadang-kadang juga kunjungan masyarakat, gitu kan. Oke, saya mau coba satu ya Pak ya? Boleh, silakan. Oh ya. Silakan. Saya seolah-olah kayak lagi anak SD gitu. Makan es lilin, kita coba dong Pak. Ini rasanya apa nih kalau yang pink? Ya, coba rasain aja Ibu dulu. Kasih stroberi. Ya. Ini ada penambahan apa nih Pak berarti dari susu murni Ini tadi? ada penambahannya seperti tentang kayu manis, seperti daun pandan. Oh gitu. Nah, gitu. Gula? Ya. Gula juga ya? Gula enggak. Oh, enggak. Apa namanya sirup itu aja. Oh essence ya Pak ya? Oh, Iya, oke. sirup. Coba saya cek. Seperti marjan, kan? Iya sih, susunya kerasa banget loh. Enak banget. Ini beda banget kalau misalnya kita beli es krim kayak di produk-produk yang di luar di pasaran ya Pak ya? Iya. Karena susunya ini kerasa banget. Jadi di sini jor-joran gitu kayaknya. Oke. Kalau dijual satu berapa Pak harganya? Ini kalau kita jual 2001. 2001. Tapi sesuai sama rasanya yang penuh banget, milky banget, penuh dengan susu. Bisa buat oleh-oleh, dan kalau kunjungan wisata ke sini, ini bisa jadi souvenir ya Pak ya? Iya. Souvenir dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing ya, Iya. untuk dinikmati. Rasanya kurang lengkap ya kalau jalan-jalan tapi nggak bawa oleh-oleh. Jangan khawatir, di Kutai Timur ada pusat oleh-oleh yang menyediakan aneka produk khas warga lokal yang nggak ada di kota lain. Seperti cemilan amplang, brownies, kain batik, dan aneka aksesoris manik-manik. All Sabara. Ini dia tempatnya yang merupakan binaan dari perusahaan Kaltim Primaco. Eits, ini bukan sekedar amplang biasa, tapi ini aneka amplang dengan bahan dasar hasil laut yang ada di Kutai Timur, dari ikan tenggiri, belida, kerang, dan juga cumi. Harganya cukup terjangkau untuk amplang dari harga Rp8.000 hingga Rp15.000. Ada juga brownies ketan hitam yang disebut dengan brownies batubara dengan harga 20 ribuan per kotaknya.
saya sudah beli semuanya, sudah beli amplang batubara yang khas dari sini, yang bahan dasarnya dari cumi ya, tidak cumi ya. Terus ada juga amplang dari kerang. Waduh deh, saya nggak sabar untuk mencicipinya di rumah. Oke, jadi kalau kesini jangan lupa pergi ke All Sabara. Di sini lengkap semua oleh-oleh yang ada di Kota Sangatta. Yuk, kita buruan pulang. Kekayaan alam yang dimiliki Kutai Timur baik dari dalam perut bumi atau juga yang tersaji di hadapan kita memang sangat luar biasa. Terlebih, pemerintah Kutai Timur kini tengah mengkombinasikan antara sumber perekonomian berbasis mineral dan batu bara dengan potensi wisatanya. Dan ini juga disambut baik oleh pihak swasta khususnya Kaltim Primakol. Salah satunya dengan memberdayakan masyarakat sekitar dalam mendorong sektor pariwisata. Ya, sebagai perusahaan tambang kami sangat menyadari bahwa suatu saat kita akan berakhir operasinya. Oleh karena itu kita juga harus memikirkan kelanjutan daripada kehidupan ekonomi selain sektor tambang ya, di mana kita inginkan supaya ekonomi yang pada saat ini masih sebagian besar bergantung kepada sektor tambang, nanti pada saatnya bisa pada sektor yang lainnya, terutama sektor wisata misalnya. Oleh karena itu menjadi salah satu concern kami juga bagaimana sektor wisata pun kita perhatikan. Sebagaimana yang saat ini sedang kita coba persiapkan sebuah kawasan di lahan bekas tambang yang kami namakan Telaga Batu Arang. Itu saat ini sedang kita kelola, yang pada saat nanti akan kita serahkan kepada pihak ketiga untuk mengelola sebagai salah satu potensi wisata alternatif seperti itu. Jadi tunggu apa lagi? Segera masukkan Kutai Timur dalam daftar tujuan wisata Anda. Dan inilah Borneoku, mari datang dan jelajahi Borneoku. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep.